Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalai berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang begitu kuat dari Injil Yohanes. Sebuah momen di mana, ketakutan kita yang paling dalam bertemu dengan kuasa Tuhan yang begitu menenangkan. Yuk kita selami bersama. Oke, coba kita bayangkan sejenak situasinya. Para murid Yesus ada di sebuah perahu di tengah danau. Tapi ini bukan pelayaran santai, sama sekali bukan. Hari sudah gelap, angin sakal, angin yang berlawanan arah mulai menghantam perahu mereka dengan keras. Dan yang paling penting, Yesus, guru mereka, tidak ada bersama mereka di sana. Coba deh kita rasakan apa yang mereka alami. Kegelapan pekat yang bikin kita nggak bisa lihat apa-apa. Angin yang menderu menciptakan ombak yang ganas, memaksa mereka mendayung sekuat tenaga hanya untuk bertahan, bukan untuk maju. Dan di atas itu semua, perasaan benar-benar sendirian. Ini gambaran yang sempurna dari kelelahan, kecemasan, dan mungkin sedikit keputusasaan. Nah, pertanyaan ini saya tujukan langsung untuk Anda. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Terombang-ambing di tengah badai kehidupan Anda sendiri? Saat rasanya kita udah mendayung sekuat tenaga, berjuang mati-matian, tapi kok tujuannya malah terasa makin jauh. Dan Tuhan sepertinya diam? Kisah para murid ini pada dasarnya adalah cermin dari pergumulan kita semua. Tapi, justru di puncak kelelahan dan keputusasaan inilah, momen luar biasa itu terjadi. Di antara deburan ombak dan angin yang menderu, sesuatu yang gak terbayangkan muncul. Ada sesosok pribadi yang datang menghampiri mereka, dengan berjalan di atas air yang bergelora itu. Dan inilah kalimat yang mengubah segalanya. Bayangkan, di tengah ketakutan yang mencekam, terdengar sebuah suara. Bukan teriakan, tapi begitu tenang dan penuh kuasa. Ego eimi, aku ini, jangan takut. Ini adalah suara Yesus, sebuah sabda yang bukan cuma menenangkan badai di danau, tapi yang lebih penting lagi, meneduhkan badai di dalam hati para muridnya. Nah, yang perlu kita tahu, frasa ego ini punya makna yang dalam sekali. Dalam kitab suci, aku ini adalah gema dari cara Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Jadi, waktu Yesus mengucapkannya, ia bukan cuma bilang, "Hei, ini saya." Bukan, dia sedang menyatakan keilahiannya. Dialah sang pemegang kendali atas alam semesta dan atas semua hal yang kita takuti. Bapak Gereja Santo Agustinus memberikan kita permenungan yang indah sekali. Dia bilang, perahu itu adalah lambang gereja atau bisa juga lambang perjalanan hidup kita masing-masing. Ombak dan badai itu ujian yang pasti datang. Tapi kuncinya di sini, Kristus yang bangkit tidak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Santo Agustinus meyakinkan kita dengan hangat bahwa dia selalu mengawasi, bahkan saat kita merasa paling sendirian. Jadi kehadiran Yesus mengubah segalanya. Tapi, coba perhatikan, ada satu langkah penting yang harus diambil oleh para murid dan juga oleh kita. Ini bukan cuma soal Yesus yang datang, tapi soal bagaimana kita merespons kedatangannya. Lihat deh perubahannya yang begitu drastis. Sebelum mereka menerima Yesus, kondisinya apa? Lelah, takut, kehilangan arah. Tapi Injil mencatat, begitu mereka menyambut Yesus masuk ke dalam perahu, seketika itu juga perahu mereka sampai ke tujuan. Luar biasa kan? Kehadirannya membawa kita dari perjuangan yang melelahkan langsung menuju kedamaian dan tujuan. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara praktisnya kita menerima Dia ke dalam perahu? Nah, renungan ini menawarkan 3 jalan yang sangat konkret. Pertama, lewat doa yang sederhana, cuma ngobrol aja dari hati ke hati sama Dia. Kedua, dalam keheningan adorasi. Berani berhenti sejenak dari semua kesibukan untuk duduk diam di hadapannya. Dan ketiga, yang paling puncak, dalam ekaristi, saat kita secara nyata menyambut tubuhnya ke dalam diri kita. Lantas, apa pesan inti yang bisa kita bawa pulang hari ini? Apa relevansinya bagi badai apapun yang mungkin sedang kita hadapi sekarang? Inilah kebenaran yang membebaskan kita. Seringkali kita berpikir, kalau hidup lagi susah, itu tandanya Tuhan jauh. Injil hari ini justru membalikkan logika itu. Ternyata, justru di tengah kegelapan, saat kita merasa paling lemah dan sendirian, disitulah panggung disiapkan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya dengan cara yang paling nyata. Jadi, kisah ini bukan lagi sekedar cerita dari masa lalu. Kisah ini menjadi sebuah undangan yang sangat pribadi untuk Anda dan saya. Hari ini, di tengah segala rutinitas, kekhawatiran atau perjuangan Anda, pertanyaannya simpel. Dengan cara apa Anda akan membuka pintu perahu Anda dan mempersilakan Yesus masuk? Mari kita pegang teguh sabdanya dalam hati kita. Aku ini, jangan takut. Terpujilah Kristus yang bangkit.
kini dan selamanya. Amin. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.